Baiklah, saudara-saudaraku, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu tentunya. Hari ini saya akan sampaikan untuk kepada saudara-saudara tentang bahasan mengenai elan vital organisasi. Tentu terkait dengan PGRI. Itulah yang akan saya sampaikan hari ini. Semoga nantinya akan bisa menjadi sebuah pegangan dan suatu penambahan wawasan bahwa suatu organisasi itu selalu, sekali lagi, selalu memiliki elan vital untuk menyemangati organisasinya. Saudara-saudara yang berbahagia, tentunya kita ketahui bahwa elan vital itu menjadi sumber inspirasi bagi organisasi. Karena elan vital itu sejatinya adalah sumber dari munculnya kinerja dahsyat. Sekali lagi, sumber munculnya kinerja dahsyat. Dan sekaligus, elan vital adalah asa hidup atau harapan hidup untuk mencapai tujuan hidup. Di sini penuh harapan, penuh inspirasi. Disinilah yang membuat seakan-akan daya dorong yang meletupkan sebuah semangat. Ini harus dimiliki oleh organisasi, apapun organisasinya. Saudara-saudara yang berbahagia, organisasi itu mau tidak mau, suka tidak suka, ingin mewujudkan sebuah impiannya, sebuah visinya, sebuah misinya, sebuah action plan-nya untuk mencapai dan mendekatkan tujuan mulia itu. Oleh karenanya organisasi harus punya elan vital. Jadi kalau kita berbicara elan vital itu energi spiritual, pembangkit semangat. Energi yang membangkitkan semangat seseorang itu namanya elan vital. Energi yang membangkitkan kita mencapai tujuan untuk memiliki motivasi berprestasi itu adalah berasal dari elan vital kita. Nah, organisasi harus memiliki elan vital karena ingin mewujudkan tujuannya. Saya menyitir beberapa pokok pikiran dari Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Saat itu beliau menyemangati, disitulah sebenarnya adanya elan vital yang memberikan energi positif kepada ketua umum, sehingga ketua umum memberikan statement kepada guru. Wahai guru, berikrarlah untuk semangat. Ini juga sumber informasi. Ini adalah suatu gambaran elan vital sudah mengalir di dalam organisasi. Kemudian ketika elan vital mendorong munculnya semangat, lalu semangat itu apa sebenarnya? Semangat itu adalah penggerak batin untuk bertindak. Sehingga dengan semangat itu pola laku, pola pikir, pola tindak seorang orang anggota organisasi, yakni guru-guru profesional yang tergabung di dalam Persatuan Guru Republik Indonesia itu, menyemangati dirinya untuk mengimplementasikan semangat itu dalam bentuk profesionalisme. Nah, kemudian semangat dari Persatuan Guru Republik Indonesia itu kalau dirinci adalah adanya suatu demokrasi di dalam organisasi, adanya suatu kekeluargaan, adanya keterbukaan, serta tanggung jawab dan tanggung jawab yang didasarkan pada etika, moral, serta hukum. Jadi tanggung jawabnya tidak hanya biasa, tetapi disertai dengan sebuah etika moral, moral profesi tentunya, dan hukum yang akan menguatkan tanggung jawabnya. Nah, sekali lagi, semangat PGRI selalu menjunjung tinggi demokrasi. Di dalam demokrasi itu tidak menginginkan adanya perbedaan. Ada equality for opportunity, equality before the law, mungkin sampai ke tingkat itu. Dan ada equality yang didasarkan pada
suatu bentuk kepantasan yang disebut dengan equity. Itulah demokrasi yang diajarkan di dalam Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, tadi dikatakan ada equality for opportunity. Oleh karenanya PGRI bersikeras untuk meniadakan serpian-serpian. Semangat kekeluargaan diangkat. Musyawarah untuk mufakat dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam menyelesaikan masalah. Itu yang dilakukan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian di dalam demokrasi itu PGRI menjunjung tinggi Justitia Comutativa. Komutatif jika A ditambah B, B ditambah A. Jadi kita tidak melakukan expert reward, no effort. Artinya bahwa kita tidak akan mengharapkan sesuatu tapi tidak bekerja. Tapi kita adalah melaksanakan sesuatu, memberikan prestasi, dan mencari kepantasan atau equity di dalam kontraprestasi. Jadi kita tidak hanya menuntut, tapi memberikan profesionalismenya kepada bangsa dan negara. Kemudian semangat PGRI di dalam demokrasi adalah Justitia Distributiva, yakni akan membagikan pengetahuannya, akan membagikan secara adil kepada bangsa ini. Justitia Legalis, yakni profesionalisme yang akan diangkat oleh PGRI. PGRI tidak melakukan suatu kegiatan yang asal, tetapi adalah kegiatan-kegiatan yang genuine. Justitia Protectiva. PGRI berkeadilan menjaga, memproteksi anggotanya dari sisi hukum, dari bantuan moral, juga dari bantuan-bantuan profesionalisme, bagaimana membangkitkan profesi yang mantap di negeri ini untuk para guru. Kemudian Justitia Vindicativa. Tentu PGRI selalu mengajarkan kepada warganya untuk berbuat suatu keadilan, memberikan sesuatu berdasarkan keadilan, sesuai dengan apa yang dilakukan. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati, di dalam demokrasi itu PGRI selalu mengangkat suatu pikiran-pikiran pattern maintenance di dalam organisasinya. Pattern maintenance adalah mempertahankan pola. Jadi pola-pola yang bagus yang sudah dilaksanakan di negeri ini, pola-pola bagus yang sudah menjadi habit di organisasi, itu tidak akan dirubah. Tetapi ketika pattern itu, pola yang sudah kita lakukan, tidak bisa adaptasi, barulah kita melakukan atau inset untuk memperbaiki pola-pola itu. Kemudian PGRI dalam mengatur organisasinya juga memperhatikan tension management, yaitu apa? Meredakan ketegangan anggota organisasi. Jangan sampai di organisasi itu tercipta konflik yang berkepanjangan. Juga menjaga dan memproteksi guru. Itulah yang disebut dengan tension management. Kemudian PGRI selalu mengikuti resonansi perkembangan secara demokratis dalam keilmuannya. Dia adalah adaptation management, beradaptasi secara manajemen kepada warganya untuk bisa selalu melakukan semacam mengupdate profesinya. Kemudian integration management. PGRI mengajarkan secara demokrasi kepada warganya untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Selalu mengangkat tagline Unity in Diversity, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Oleh karenanya, PGRI dalam demokrasi ingin mengangkat tujuan bersama, tujuan di dalam mewujudkan pendidikan di negeri yang tercinta ini. Saudara-saudara yang berbahagia, para mahasiswa, kemudian juga keterbukaan. PGRI sangat terbuka, oleh karenanya organisasi ini bersifat stelsel aktif. Diartikan bahwa siapapun yang ikut PGRI adalah seorang orang yang mempunyai inisiatif yang keluar dalam dirinya sendiri dan mendaftar sebagai anggota PGRI. Kemudian unitaristik juga salah satu bentuk keterbukaan. Artinya apa? Bahwa kita tidak akan membeda-bedakan asal-usul ijazahnya dari perguruan tinggi mana,
Kemudian juga tidak memperhatikan asal-usulnya. Asal-usul tidak menjadi ukuran dan standar dari PGRI. PGRI tidak membeda-bedakan anggotanya. Apakah dari gender, jenis kelamin, warna kulit, agama, atau mungkin juga suku dan ras. Ini tidak akan dijadikan sebagai tolak, tapi keterbukaan membuat kita bisa menerima dan memberikan toleransi. Kemudian muncullah mutual trust, mutual understanding, dan sebagainya. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati tentang kebersamaan. Yang selalu diangkat oleh PGRI adalah solidaritas. Tidak hanya verbalis solidaritas, tetapi adalah benar-benar solid. Artinya adalah menyatu di dalam corporate, menyatu dalam suatu ide, gagasan, misi, visi, dan bentuk komunikasinya. Itulah yang dibangun sebagai semangat organisasi PGRI. Saudara-saudara, moral dan etika dijunjung tinggi di PGRI. PGRI tidak akan melakukan suatu kegiatan dan mengajarkan shape tips kepada guru-guru untuk melakukan penipuan dirinya. Tetapi dia terbuka untuk melakukan suatu kegiatan. Kemudian ada share of values, yakni suatu kegiatan untuk membagi-bagikan nilai-nilai, untuk membagikan pengetahuannya, share of knowledge, dan sebagainya. Itulah moral dan etika sebagai Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian responsibility, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menjadi nuansa yang luar biasa bagi PGRI. Karena profesionalisme menurut PGRI ada 3 hal. Satu adalah expert, ahli. Kemudian yang kedua responsibility, tanggung jawab profesi. Dan 3, membangun kesejawatan, yakni membuka ruang dan gerak sebagai wahana untuk bertemunya guru-guru profesional yang dijadikan sebagai organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Itulah saudara-saudaraku yang berbahagia. Marilah kita kembali untuk melihat bagaimana kita untuk bisa memberikan suatu kesimpulan bahwa tanpa elan vital, organisasi tidak akan bisa bergerak maju. Saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan sangat berarti bagi saudara-saudara sebagai anggota Persatuan Guru Republik Indonesia Junior, karena masih menjadi mahasiswa. Kelak akan diterima menjadi warga besar Persatuan Guru Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi.